حي على الفلاح. Saya Ketua Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia, Pak. Dan satu kebahagiaan bagi saya pada hari ini bisa menghadiri dalam acara dialog yang sangat luar biasa ini. Dan sangat pertama sekali saya pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Habib Rizik yang sangat saya hormati. Dan pada kesempatan ini saya izin untuk bertanya kepada Pak Habib. Saya sering mendengar di media maupun di cerita-cerita dari teman-teman tentang kata-kata kafir, Pak Habib. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin bertanya langsung kepada Pak Habib, apa sih yang dimaksud dengan kafir itu, Pak, sehingga kami jelas apakah kafir itu yang dimaksud yang dari kuping yang saya dengar ini salah pengertiannya tentang kafir itu. Karena saya sering mendengar yang disebut kafir-kafir ini Cina-Cina kafir atau apa gitu, Pak Habib. Untuk itu saya mohon supaya langsung bisa mendengar dari Pak Habib langsung, sehingga saya bisa kasih tahu kepada umat-umat, oh kafir itu ternyata salah nih, seperti itu. Terima kasih, Pak Habib. Terima kasih kepada Pak Masud. Jadi mengenai istilah kafir ini diambil dari bahasa Arab, dari kata kufrun, huruf kaf, fa, dan ro. Kufrun ini pengertian secara bahasa itu adalah pengingkaran atau kedurhakaan. Jadi siapa-siapa manusia yang mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kenabian Muhammad, mengingkari Al-Quran, mengingkari hukum Tuhan, bagi umat Islam, saya garis bawah, bagi umat Islam mereka disebut kafir. Kafir ini istilah. Nah, saya pikir kalau ada umat beragama lain yang menganggap umat di luar agama mereka adalah kafir kepada keyakinan mereka, secara bahasa itu sudah benar. Nah, tinggal yang jadi persoalan adalah bagaimana kata ini jangan digunakan untuk penistaan. Nah, ini yang penting yang mesti kita jaga. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya senang sekali ada pertanyaan ini. Saya ingin memisahkan antara pluralitas dengan pluralisme. Nah, ini kadang-kadang suka rancu. Ada Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa secara resmi bahwa pluralisme itu hukumnya adalah haram, tapi disalahartikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Mereka menuduh kalau Majelis Ulama Indonesia ini intoleran. Nah, karena itu di sini yang perlu kita luruskan, bagi kami umat Islam ada istilah pluralitas, ada istilah pluralisme. Pluralitas ialah kebinekaan, kemajemukan, keragaman. Yang kita umat manusia ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, termasuk agama. Nah, ini dalam negara Islam ini disebut, ini pluralitas ini wajib dihargai. Jadi kalau pluralitas itu kami terima, dihargai. Kenapa? Karena ini merupakan satu keniscayaan yang tidak mungkin dalam kehidupan manusia. Umat manusia ini disatukan dalam satu akidah, satu agama, satu suku, satu bangsa, tidak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa law syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jadi dalam ayat ini artinya Allah mengatakan walau syaa rabbuka, andai kata Tuhan menginginkan, laja'ala an-nasa ummatan wahidah, Tuhan maha mampu untuk menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Akan tetapi ketentuan Allah wala yazaluna mukhtalifin, ternyata manusia itu akan selalu berbeda di antara mereka. Dan karena itu Islam menerima pluralitas sebagai satu keniscayaan yang harus dihargai, yang harus diakui keberadaannya, dan wajib kita menjaga toleransi antar perbedaan-perbedaan ada. Itu pluralitas. Nah, sedangkan pluralisme dalam pemahaman Majelis Ulama Indonesia yang sudah disebarluaskan di mana-mana, itu adalah suatu pemahaman, keyakinan, kepercayaan yang mengatakan semua agama sama, sehingga mereka melarang umat agama apapun, bukan hanya Islam, umat agama
apapun mengklaim agamanya yang benar dan paling benar, agama lain salah. Ini pluralisme. Nah, sedangkan bagi ajaran Islam, setiap manusia apapun agamanya, dia berhak meyakini agamanya yang benar dan paling benar, dan dia tidak boleh dipaksa untuk membenarkan agama lain yang dia tidak yakini. Jadi bagi kami, biarkanlah orang Islam meyakini agama yang benar adalah Islam, yang paling benar adalah Islam, di luar Islam tidak benar. Itu hak dia. Begitu juga biarkanlah seorang Kristiani, seorang Buddha, seorang Hindu meyakini agama kami yang benar dan paling benar, di luar agama Buddha tidak benar. Itu hak dia untuk berkeyakinan dan untuk beragama. Gak boleh seorang Muslim memaksa Buddha untuk mengakui kebenaran Islam, dan gak boleh seorang Buddha memaksa orang Islam untuk mengakui kebenaran Buddha. Nah, jadi di sini biarkan masing-masing umat beragama itu bebas meyakini, bebas beragama, bebas dia mengklaim agama yang paling benar. Yang penting dia tidak boleh hina agama orang. Jadi silakan saja umat Kristiani menganggap bahwa umat Islam itu sudah kafir terhadap Yesus Kristus atau kafir terhadap ajaran Injil dan lain sebagainya. Itu hak mereka untuk menggunakan istilah tersebut. Tapi jangan menggunakan istilah tersebut untuk menghujat, untuk mencaci maki. Nah, jadi jangan juga sampai dalam rangka untuk menjaga toleransi, akhirnya definisi kekafiran kita ubah-ubah. Ini nanti akan membuat ketersinggungan di antara umat beragama. Nah, artinya begini, umat Islam mengatakan, oh yang di luar Islam itu kafir. Tahu-tahu umat Islam dipaksa untuk mengatakan di luar Islam itu bukan kafir. Ini akan terjadi konflik yang luar biasa di dalam soal keimanan. Nah, jadi artinya itu suatu terminologi yang ada di umat beragama masing-masing. Mungkin Kristen punya istilah tersendiri apa arti kafir, mungkin Buddha juga punya istilah tersendiri apa arti kafir, dan umat Islam juga punya istilah tersendiri apa arti kafir. Tapi yang jelas dalam ajaran Islam tidak boleh kita menistakan agama apapun. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, la tasubul ladina yad'una min dunillah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hei orang-orang yang beriman, hei umat Islam, la tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu menista, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini larangan dari Allah dalam Al-Quran. Gak boleh menista agamanya, gak boleh menista agamawannya, gak boleh menista ajarannya, gak boleh. Nah, jadi ini merupakan salah satu prinsip toleransi di dalam agama Islam. Gak sampai di situ. Dalam Islam juga ada ketentuan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam untuk memeluk suatu agama. Jadi tidak boleh ada orang Islam memaksa umat beragama lain supaya masuk Islam, atau menteror, atau mengancam, atau menakut-nakuti, atau menjebak, atau menghipnotis, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya sehingga orang tersebut terpaksa masuk ke dalam ajaran Islam. Itu nggak boleh. Tidak boleh sama sekali ada pemaksaan dalam bentuk apa. Jadi nggak boleh mencaci maki, nggak boleh memaksa, nggak boleh menteror. Bahkan soal menteror perlu kita garis bawah di dalam Islam. Jangankan dalam suasana damai, dalam suasana perang, kita perang, dalam perang saja umat Islam nggak boleh menghancurkan rumah-rumah ibadah umat beragama lain. Umat Islam nggak boleh mengganggu agamawan mereka. Jadi kalau umat itu sudah masuk ke dalam rumah ibadah mereka bersama umat beragama mereka, dan mereka tidak terlibat dalam konflik peperangan, tidak boleh diganggu. Nah, jadi demikianlah saking toleransinya diajarkan dalam ajaran Islam. Yang terakhir, ada satu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadis dipegang, harus wajib dipegang oleh umat Islam. Nabi mengatakan, man ada demiyan fa ana qasmuhu qasabtuhu yaumil qiyamah. Nah, ini ada istilah lagi, ada istilah kafir, ada istilah dhimmi. Nah, dhimmi itu maksudnya orang di luar Islam yang hidup di tengah-tengah umat Islam dan dia menjadi warga yang baik. Dia nggak pernah mengganggu umat Islam. Dia bergaul, dia membangun bersama, dia membangun kebersamaan. Apa kata Nabi? Man ada demi, kalau ada orang Islam yang mengganggu orang-orang non-Muslim, yang tidak mengganggu umat Islam, warga yang baik di tengah umat Islam, fa'ana khasmu, aku akan jadi musuh dia. Khasartuhu yawmal qiyamah, aku musuhi dia di hari kiamat. Jadi artinya Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya umat Islam, sebagai rasulnya umat Islam yang dicintai, sudah memberikan amanah. Jangan coba-coba mengganggu umat beragama lain. Nah, jadi kalau kita bicara konteks jihad itu ditujukan
bukan untuk membela diri. Manakala ada musuh-musuh Islam yang menyerang Islam, yang menghancurkan Islam, itu konten jihad berlaku. Nah, tapi kalau nggak ada serangan, nggak ada gangguan, kita nggak bicara jihad. Yang kita bicara adalah dakwah. Tidak boleh memaksa orang di luar Islam, kemudian mengancam, menteror agar mereka itu masuk dalam Islam. Tapi kalau mendakwahkan boleh. Oh, mendakwahkan dalam arti kata memperkenalkan Islam kepada umat beragama, silakan dengan cara bil hikmah, itu dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billatii hiya ahsan. Ini perintah Allah. Artinya kalau kau terpaksa harus berdialog, berdebat dengan orang di luar Islam, billatii hiya ahsan, wajib kamu dialog dengan cara yang terbaik. Nah, inilah di antara prinsip-prinsip toleransi dalam Islam. Jadi tidak usah terlalu gerah dengan istilah-istilah dini, istilah kafir dan lain sebagainya. Itu terminologi di dalam pelajaran akidah umat Islam. Yang penting jangan itu dijadikan untuk menghujat-hujat orang. Dan ketemu yang bukan muslim, oh kafir, wah lu bakal masuk neraka lo. Nah ini nggak boleh. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Jadi di dalam pergaulan tetap harus bukan muka yang manis, senyum yang indah, kemudian saling membantu, saling menolong, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawab. Terima kasih.